Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita dan Faiz, dan kali ini kita akan melanjutkan market review untuk hari Jumat 22 September 2022 atau hari terakhir teman-teman ya, hari terakhir di minggu ini dalam trading. Jadi mungkin nggak usah terlalu agresif ya transaksinya, karena kebanyakan orang akan melakukan jual untuk jajan ya, untuk dia ya sangu lah teman-teman ya, untuk holiday. Jadi jangan terlalu barbar aja gitu. Kita akan mulai untuk pertama mungkin ISG dulu ya teman-teman ya. Untuk ISG ya seperti biasa, ketika masuk 7 ribuan tuh kalau misalkan nggak kuat lanjut ya teman-teman ya, dia bakal koreksi lagi ya, kayak gitu terus saja. Kalau misalkan koreksi hari ini ya kemungkinan sampai 6960-an lah teman-teman untuk si IHSG, kemungkinan ke arah sana. Jadi siap-siap aja teman-teman kalau misalkan dia mau mungkin untuk minggu ini gitu sih ya. Kita lanjut ke sahamnya aja langsung ya. Yang pertama ada SAME. Oke, untuk SAME pergerakannya sebenarnya untuk belakangan ini dia sideways ya, tapi untuk sekedar nyari uang saku harian ya, atau trading harian, menurutku masih oke-oke aja. Yang mau buy silahkan ya, bisa masuk dari ya 348 sampai harga open, oke lah. Target terdekat untuk SAME dia bakal kesini dulu di 376 lah ya, dia bakal ke sekitaran sini 376. Terdekat dia bakal ke situ dulu dengan support. Kalau misalkan kalian entry mungkin bisa kasih 3% ya, biar jaga-jaga. Kasih aja supportnya di sini di 338. Selama di atas 338 kalian bisa entry lah. Kalau misalkan kalian mau masuk di area-area nunggu koreksi dulu pun nggak masalah ya. Nunggu di area sekitar 340-an, nanti jualnya di sekitar 370-an. Gitu untuk SAME pergerakannya teman-teman. Yang kedua kita masuk ke KARS. Oke, untuk KARS ini bagus ya, chartnya di uptrend ya. Dan dia menurutku oke, di sini ada gap yang harus ditutup sama dia sekitar kurang lebih di 120-an. Nextnya 128 ya, ini kelihatan di sini ada gap up ya, 120. Nextnya mungkin di sini ini 128, kemungkinan di situ dulu. Jadi ya oke lah, kalau uptrend gini santai, kalian bisa ngikutin ya. Trading by follow the trend gitu ya. Ini untuk si KARS. Batasi risiko aja yang mau entry, selama dia nggak turun di bawah 108 lah ya. Stop lossnya dipasang agak kencang aja, karena kalau misalkan dia koreksi nanti takutnya ketika 108 break dia bisa ke 100 kecil ya teman-teman ya. Itu untuk KARS. Yang ketiga ya, ini yang lagi rame, pergerakannya lumayan dahsyat, yaitu Meta ya teman-teman ya. Oke, karena kenaikannya lumayan spike ya, sebenarnya tuh nggak tahu ini harusnya arah apa gimana, cuman ada yang menjual jadi tidak jadi ya teman-teman ya. Jadi kenaikannya hanya sekedar 30,9% gitu, di tengah sideways-nya yang cukup lama nih teman-teman ya, dari periode Maret sampai dengan September, lumayan lama kan ini. Tapi ketikanya dia break, banyak resisten yang udah dijebol. Target untuk hari ini ya mungkin masih agak volatile. Kalau misalkan kalian ngelihat siapa yang entry di dalam, ya setidaknya akan menguji di 173 lah untuk si Meta ini. Dia akan menguji di 173, nextnya bakal ya kesini lah 184 gitu, karena ini pergerakannya naiknya cukup kencang teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan turunnya sama gitu, jadi semua itu sinkron ya, nggak ada yang naiknya kencang turunnya pelan-pelan, sangat-sangat jarang. Batasi resiko aja buat yang udah terbiasa main di saham yang seperti ini, silahkan batasi resiko mungkin di sinilah ya 154, atau nanti kalian bisa ngelihat power buy sama sell-nya kira-kira gimana, bid overnya kira-kira gimana gitu untuk si Meta teman-teman. Next kita ke saham yang kemarin itu udah kita masukkan ke watchlist ya, yang udah nonton beberapa hari lalu, yaitu NSSS. NSSS ini udah
kita masukin ke watchlist dari kemarin ya. Cuman emang pergerakannya ya sabar lah ya. Yang penting dapat lah 1-3% di saham kayak gini. Menurutku dia ada target cup handle lah kecil teman-teman di sini. Ada semacam cup handle kecil, targetnya dari sini nih, coba kita cek. Dari high-nya kita tarik ke low. Ya, kita tarik ke low, resisten terdekat dia high kemarin sebenarnya kurang lebih dia tarik sampai sini oke lah. 109, kita kasih garis hitam aja ya, 198. Kalau itu terlalu tinggi di sini aja nih. 197 dia cup handle-nya atau double bottom ke situ dulu lah. Kalau itu di break baru lumayan kencang menurutku, next-nya baru ke sini 204 ya teman-teman ya. Gitu, batasi stop loss aja kalau misalkan kalian mau entry di 183. Kalian bisa entry selama di atas 183. Jadi sebar paku aja teman-teman untuk saham kayak gini, karena ini sabar ya. Jadi 183 kalian entry sampai 190 lah teman-teman. Stop lossnya kasih aja di 174. Gitu untuk si NSSS. Kita lanjut ke ISSP. ISSP, kita cek untuk ISSP, kita cek ya teman-teman ya. Kita untuk ganti trade 1 hari ya. Kita ganti 1 hari. Trennya sebenarnya untuk ISSP oke lah, bagus-bagus saja nih untuk ISSP. Cuman ya oke lah untuk tren kecil yang uptrend ini, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nih, oke. Ngikutin garis lah dia si ISSP ini. Untuk target terdekat dia closing di 308 ya. Kemungkinan dia akan menguji di sini lah. Kejauhan nggak nih? 320, 318 lah teman-teman. 318 ini target untuk si ISSP. Targetnya ke sana ya teman-teman ya. Sini kalau misalkan kalian mau lihat view dari jangka panjangnya, sebenarnya di sini ada semacam cup and handle ya teman-teman ya. Cup and inverted head and shoulders. Jadi kita lihat nih ya. Ini yang bagian kirinya ya. Ini bagian headnya. Di sini mungkin nggak sempurna bentuknya, tapi di sini kelihatan. Nah gitu. Jadi targetnya nih kalau misalkan mau spekulasi buy ya, selama di area entry-nya menurutku oke-oke aja. Targetnya untuk inverted and shoulder bisa ke 380-an lah. Cuman itu nggak yang sehari 2 hari, bisa aja itu sebulan, 2 bulan atau lebih. Tapi view-nya seperti itu karena dia posisinya udah nggak downtrend, sideways-nya juga kalau dijebol dari 320 ke arah sana. Untuk si ISSP gitu teman-teman. Next kita lanjut ke ASRI. Oke, untuk ASRI ya, ASRI ini santai ya, kalem ini, lambat tergolongnya. Cuman kalau misalkan kalian mau entry, ya mungkin area-area sekarang udah masuk ke area buy-nya dia. Kalian bisa entry lah di harga 176 sampai 180 ya. Targetnya mungkin ke sini dulu aja, 184 untuk si ASRI. Nextnya 190 lah, 189 gitu ya. Jadi ini saham lumayan slow ya. Ini kalian bisa lihat lah pergerakannya nih, 1% ya, paling kencang mungkin di berapa ini, 3% ya. Tapi ya, masih oke lah, yang suka santai ya. Disebar aja teman-teman untuk ASRI. Terakhir kita ke base ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang terakhir akan kita bahas, saham base. Secara tren dia emang turun ya kalau misalkan kita lihat nih. Dari periode April sampai Juli kan dia naik ya teman-teman ya. Terus dari Juli sampai September dia ada penurunan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat penurunannya dari waktu itu ya, dari sini, dari Maret sampai dengan kemarin itu penurunannya udah sampai di 0,618 teman-teman ya, kurang lebih di 150-an lah.
Jadi menurutku udah cukup koreksinya untuk si base, dan kalian bisa spekulasi buy yang mau entry. Kita pasangin untuk target terdekat dia bakal ke, menurutku ya teman-teman ya, dia bakal ke sini dulu. Kejauhan gak ya 164 ya, itu 164 adalah target terdekatnya dia sebelum lanjut ke 172 lah teman-teman. Sini aja lah 172 gitu ya teman-teman ya. Ini untuk si base, jadi batasi risiko aja. Menurutku si base ini malah kalau misalkan dia nggak ngasih koreksi ya, kalian bisa entry lah menurutku nih untuk si base. Jadi nanti misalkan di hari Jumat ini dia koreksi dulu ya sampai di harga 150-an kecil ya, kalian bisa buy entry di sana. Yang jelas disebar aja. Batasi resikonya mungkin di bawah, kalau closingnya di bawah 147 gitu. Resiko targetnya terdekat dia ke 164 sini, nextnya ke 172 gitu teman-teman. Dan sebenarnya ada rekomendasi lainnya yaitu saham-saham swing itu, tapi nanti akan aku spill di grup yang udah join member gitu ya. Yang mau join kalian cukup bayar 100.000, chat admin aja di kolom deskripsi gitu ya teman-teman ya. Jadi rekomendasi harian ada, mingguan ada, dan untuk swing santai itu ada gitu. Thank you yang udah nonton sampai sekarang, dan happy cuan teman-teman.